Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang baru saya dapatkan sebagai aksi nyata saya untuk mensosialisasikan profil pelajar Pancasila. Materi mengenai profil pelajar Pancasila kali ini akan saya rangkum dalam sebuah video. Semoga Bapak Ibu dapat memahami esensi dari profil pelajar Pancasila. Terdapat 7 urgensi mengapa profil pelajar Pancasila dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai bintang penuntun pembelajaran. Kedua, profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Keempat, profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Kelima, profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Keenam, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Dan ketujuh, profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Terdapat 6 dimensi yang membangun profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi inilah yang akan menjadi rujukan dalam pengembangan karakter dan kompetensi murid Indonesia. Berikut uraian keenam dimensi tersebut. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dirinya memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Terdapat 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Berkebinekaan itu luas, bukan hanya keragaman budaya dan agama, melainkan juga keragaman kondisi fisik. Dengan memiliki dimensi berkebinekaan global, pelajar Indonesia tetap memiliki identitas diri dan menempatkan dirinya sebagai sosok yang dapat berinteraksi secara positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Terdapat 4 elemen penting berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Dimensi ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Kolaborasi adalah bersama-sama merencanakan tujuan dan berusaha mencapainya dengan saling memberi dukungan positif, saling terhubung, dan terkoordinasi. Saat bergotong royong, murid akan melakukan perannya masing-masing dengan mandiri untuk mencapai tujuan bersama. Murid juga harus sadar bahwa ia tidak hidup sendiri dan merupakan bagian dari kelompok. Maka, timbul usaha dari dirinya untuk membantu mencapai kebahagiaan kelompok. Terdapat 3 elemen penting bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi keempat yaitu dimensi mandiri. Pelajar yang mandiri bukan hanya sekedar bisa melakukan tugasnya sendiri atau pergi ke sekolah sendiri, melainkan mampu mengenali potensi dan kekurangan dirinya melalui kegiatan refleksi. Kemampuan ini membantu mereka dalam menetapkan tujuan pengembangan diri sesuai dengan minat dan kemampuan. Lebih lanjut, ia juga bertanggung jawab dan berkomitmen dalam prosesnya. Terdapat 2 elemen penting dalam dimensi mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi, serta regulasi diri. Dimensi kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar bernalar kritis adalah pelajar yang berilmu, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan dan memperkuat pengetahuan dan kemampuannya di berbagai disiplin ilmu. Pada akhirnya, ia akan menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat dan menghargai ilmu pengetahuan. Terdapat 3 elemen penting dalam bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan refleksi pemikiran dan proses berpikir. Dimensi yang terakhir, dimensi keenam, yaitu dimensi kreatif.
Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang memunculkan gagasan baru dan pertanyaan-pertanyaan. Pelajar yang kreatif menggunakan ide dan pengalaman sebagai bahan baku untuk menghasilkan gagasan yang orisinal. Lingkungan yang mendukung dan mengapresiasi lontaran ide serta memberi ruang bagi anak untuk bertanya dan mengkritisi banyak hal adalah faktor penting. Terdapat 3 elemen penting dalam dimensi kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Keenam dimensi dalam profil pelajar Pancasila harus terintegrasi dalam program-program kurikulum dan perlu dibangun secara konsisten dalam diri setiap pelajar Indonesia. Cara mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, sebagai mata pelajaran sehari-hari dalam kegiatan di kelas, kedua, sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir, sebagai penguatan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang sebagai pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Hal penting yang perlu diperhatikan sekolah dalam proyek penguatan profil Pancasila adalah pembelajaran berbasis proyek disusun secara kontekstual, relevan, dan sesuai kebutuhan dengan fase perkembangan murid, serta tantangan dan kesulitan dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek perlu menjadi perhatian bersama. Nah, itu dia topik mengenai profil pelajar Pancasila yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Salam guru-guru hebat dan bahagia. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.